kepada umat manusia, memberikan penghakiman yang hidup dihakiminya dan yang meninggal dunia sesuai firman tarbege masoarani sarune di sunu dungina hehe masude namodom di tadoma alai mamitormu babe salut nama ngulupe dibantu kata Yesus. Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 8 April 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab atau surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika atau 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apa bedanya Kristus dengan tokoh-tokoh agama di seluruh dunia? Apa beda iman Kristen dengan iman percaya lainnya yang diajarkan oleh agama-agama di seluruh dunia? Kata kuncinya hanya satu, yaitu kebangkitan. Seluruh tokoh besar dunia, seluruh pemuka agama dunia, tokoh-tokoh agama dunia dikabarkan bahwa mereka lahir, mereka mati. Jadi sebenarnya tidak ada istimewa hari Natal dan hari Amamate atau Jumat Agung, itu tidak istimewa. Karena apa? Karena setiap manusia pasti lahir dan pasti mati. Kalau dia tidak lahir, belum jadi manusia. Dan kalau dia tidak mati, wah bahaya, kan gitu. Ya, hanya ada 2 tokoh yang tidak mengalami kematian dan langsung diangkat ke sorga di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah Elia. Ya, tapi selain dari itu semua manusia itu lahir dan mati. Lalu apa yang menjadi istimewa dari Kristus? Apa yang menjadi istimewa dari kekristenan? Yaitu satu kata, kebangkitan. Karena tidak pernah diceritakan tokoh lain di dunia ini bangkit selain daripada Kristus. Bahkan kaisar-kaisar Romawi yang dikatakan titisan para dewa sekalipun tidak pernah dikatakan bahwa mereka bangkit dari kematian. Holland Kristus do. Hanya Kristus yang bangkit dari kematian. Dan oleh sebab itu iman kita adalah iman Paskah, iman yang bersandar dari kebangkitan Kristus, bukan kelahirannya, bukan kematiannya, tetapi kebangkitannya, sebagaimana Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 14. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Dan kebangkitan itulah
yang kita rayakan dalam masa raya Paskah ini. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus itu menjadi pengharapan buat kita. Suatu saat kita pun pasti bangkit seperti Kristus. Amin. Dan itulah yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4. Mulai ayatnya yang ke-13, pengharapan anak-anak Allah tentang akhir zaman. Bahwa semua orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan lagi suatu saat bersamaan dengan bunyi sangkakala, dan mereka akan mendapat bagian lebih dahulu daripada kita yang masih hidup di dunia ini. Saudara, sejak pandemi merasuki dunia ini karena virus COVID-19, saya tahu ada banyak kehilangan, ada banyak luka ketika anggota keluarga kita yang kita kasih harus berpulang karena virus COVID. Bahkan jenazah atau di saat terakhir pun kita tidak bisa melihat mereka. Saya tahu penderitaan saudara karena saya pun pernah mengalami COVID. Dan saya pernah berpikir, Tuhan, kalau ini akhir perjalanan saya dan saya meninggal dalam keadaan terbungkus plastik, tidak bisa lagi berjumpa dengan sanak keluarga, apakah pelukan saya kepada suami yang kemarin itu menjadi pelukan terakhir? Saya nggak sanggup bayangin, saudara. Tapi hari ini, di masa raya Paskah ini, bagi saudara-saudara yang mengalami luka itu, mari percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan yang mengatakan bahwa mereka yang meninggal dalam Kristus itu akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kebangkitan itu tidak ada, sia-sialah iman kita kepada Kristus. Karena itu mari kita rayakan kebangkitan Kristus dengan beriman bahwa kekasih-kekasih kita ada bersama dengan Tuhan, dan suatu saat kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan mereka untuk memasuki kerajaan Allah yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami tahu ada begitu banyak luka, keterpurukan akibat pandemi yang kami rasakan mulai dari tahun lalu, Tuhan, hingga saat ini. Ada banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang kekasih mereka tanpa bisa memberikan penghormatan terakhir yang layak menurut adat istiadat maupun menurut agama kami, Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang terluka karena harus dipisahkan dengan tragis oleh kekasih-kekasih mereka karena pandemi COVID ini. Namun Tuhan, kami bersyukur karena kami berpengharapan di dalam Kristus, bukan pada kelahiran atau kematian seseorang, tetapi kepada kebangkitan yang telah Kristus nyatakan dalam dirinya, yang telah Allah nyatakan dalam diri Kristus, yaitu bahwa suatu saat kami pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan itulah menjadi perayaan sukacita kami, Tuhan, bahwa kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami itu, kami akan berkumpul lagi bersama dengan mereka ketika pada saatnya Tuhan membangkitkan kami dan memasukkan kami ke sorga yang kekal, tempat di mana Tuhan telah sediakan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian ini. Berikan kesehatan, berikan rezeki kepada kami semua. Berkati studi yang masih dalam proses studi, berkati pekerjaan yang masih dalam proses pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Dan biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Alai mami